Apakah kamu termasuk adalah orang yang sulit menghargai diri sendiri? Yuk teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanuwijaya. Tentunya di channel kesayangan kamu, yaitu adalah Jalan Kecil. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu adalah cara menghargai diri sendiri. Ketika teman-teman kita nggak bisa atau kurang menghargai diri kita sendiri, sebenarnya kita banyak ancaman terhadap diri kita sendiri. Salah satu ancamannya yaitu adalah kita gampang stres dan gampang menyerah terhadap situasi yang sedang terjadi. Karena kita tahu sendiri ya teman-teman, bahwa hidup itu nggak selalu mudah ya. Ketika kita nggak bisa menghargai dan menerima diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa menerima kita gitu? Wong kita sendiri aja nggak bisa menerima diri kita sendiri, maksudnya seperti itu. Yuk teman-teman, kamu penasaran bagaimana cara menghargai diri sendiri? Yuk simak pembahasannya. 1. Sadari ya teman-teman bahwa kita itu unik, dan kelebihan apa yang kita miliki dengan kekurangan juga apa yang kita miliki. Kita nggak usah menginginkan bahwa kita menjadi sempurna 100%, tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak usah kita mengharapkan seperti itu, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Dan ketika kamu mengharapkan hanya sempurna tok, tetapi kekurangannya kamu nggak mau menerima, ya siap-siaplah kamu untuk menjadi stres terhadap kondisi diri kamu sendiri. Karena kodrat manusia itu adalah ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Dan kamu tidak diminta oleh Tuhan bahwa kamu harus menjadi benar-benar sempurna tanpa kekurangan gitu, tidak. Tetapi bagaimana istilahnya, Tuhan meminta kamu untuk kamu menjadi yang terbaik, bukan tidak ada kekurangan sama sekali. Kekurangan tetap ada, tetapi fokuslah terhadap yang baik, maksudnya seperti itu. Dan satu lagi teman-teman, poin yang melengkapi yaitu adalah unik. Kata unik di dalam hal ini adalah kamu tidak ada duanya. Kamu tidak ada yang mengembari kamu dengan kelebihan yang kamu miliki dan kekurangan yang kamu miliki. Kadar-kadarnya juga tidak ada seorang pun yang dapat untuk menyamai kamu. Kamu diciptakan berbeda. Jadi terimalah diri kamu, diri kita, maksudnya diri kita ini. Terimalah diri kita ini apa adanya. Seperti itu. Poin yang kedua, jangan sekali-kali kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, dan belajarlah mengatakan cukup, seperti itu. Nah, kali ini ya, karena manusia itu mempunyai kekurangan-kekurangannya itu, dan dia tidak bisa berdamai dengan kekurangannya, maka dia mencari-cari cara di dalam hal ini. Apa cara yang digunakan? Yaitu adalah membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, dirinya dengan tetangganya, dirinya dengan temannya, dan lain sebagainya. Apakah itu sehat? Nggak sehat sama sekali. Seperti itu. Jadi kalau kamu kepingin bahagia dengan menerima diri kamu sendiri apa adanya, stop ya membandingkan diri kamu dengan orang lain, dan katakan cukup. Dalam arti katakan cukup itu seperti apa? Belajarlah kita semua itu untuk mensyukuri hal apa yang ada di dalam diri kita. Belajarlah kita mensyukuri apa hal-hal kecil yang kita punya. Seperti itu. Misalnya seperti ini. Oh ya Tuhan, aku berterima kasih, aku masih bisa hidup, aku masih bisa bernafas, aku masih bisa beraktivitas. Coba bayangkan, kalau misalnya kamu sakit ya, kamu ke rumah sakit karena katakan penyakit misalnya flu parah seperti itu, berapa banyak uang yang harus kamu keluarkan? Nah, jikalau kamu nggak sakit, kamu sehat, itu adalah sebenarnya karunia daripada Tuhan. Dan kamu pun harus mensyukuri hal itu, seperti itu. Dan kalau misalnya kamu sakit, kamu harus banyak keluar uang nih. Bagaimana cara kita mensyukuri sesuatu itu? Ya bersyukurlah bahwa mungkin dengan sakit yang kita derita, dengan sakit yang kita punya, kita diminta untuk lebih dekat lagi dengan yang atas. Kita diminta lagi untuk lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Selalu ada hal-hal yang dapat kita syukuri di dalam hidup kita. Maka dari itu tidak ada alasan sebenarnya tidak menerima diri kita sendiri apa adanya, berserta dengan kelebihannya, berserta juga dengan kekurangannya. Tidak ada alasan, maksudnya seperti itu. Yang poin ketiga, katanya kamu mencintai orang lain. Sekarang aku mau tanya, kenapa kamu mencintai orang lain, kamu gak bisa mencintai diri kamu sendiri? Hey, kalau memang kamu seperti itu, kamu perlu deh refleksi banyak, refleksi yang panjang, maksudnya seperti itu.
Karena apa? Orang lain yang katakan tidak sedekat dengan diri kamu sendiri aja bisa kamu cintai. Kenapa diri kamu sendiri yang apa ya istilahnya, raga dan nafas dan jiwa kamu menjadi satu aja tidak bisa kamu cintai, tidak bisa kamu hargai. Nah, di situ kita kan bertanya-tanya, ada apa dengan hal ini? Apa yang salah dengan hal ini? Yuk kita refleksi diri kita sendiri yuk. Yang poin keempat, jika kamu melihat kesalahan terhadap diri kamu sendiri, ada baiknya itu adalah diperbaiki, bukan disesali. Maksudnya disesali begini loh, hal itu sudah terjadi dan nggak mungkin kan bisa terjadi. Maksudnya begini, tidak mungkin hal itu waktu itu bisa terulang kembali ke hidupmu. Ya tidak bisa, maksudnya seperti itu. Jadi ketika kamu mengetahui bahwa diri kamu itu ada yang namanya kesalahan, kekeliruan, jangan kamu sesali, tetapi perbaikilah agar hal yang keliru itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Maksudnya seperti itu. Itu adalah yang kelima ya. Berikan salam dan penegasan yang positif. Maksudnya demikian ya. Kamu bisa menyapa orang. Kamu bisa memberikan penegasan atau sugesti-sugesti yang positif kepada orang lain. Kenapa? Kamu pertanyaannya tidak bisa menyapa diri kamu sendiri. Kenapa kamu tidak bisa menyalami diri kamu sendiri, menyapa diri kamu sendiri dan menyalami diri kamu sendiri? Apa susahnya? Padahal diri kamu sendiri itu apa ya, yang lebih penting di dalam hal ini daripada orang yang di luar diri kamu sendiri, gitu loh. Bukan bermaksud mengajari egois, tidak, tetapi dalam arti kita harus menyadari diri kita sendiri yang bersatu dengan jiwa dan nafas kita itu yang harus kita utamakan, yang harus kita sapa terlebih dahulu, baru setelah itu menyapa yang berada di luar kita. Maksudnya seperti itu. Sapalah diri kita sendiri seperti kita mengajak atau menyapa orang lain ya. Ajaklah diri kita sendiri itu berbicara. Kamu percaya nggak kalau misalnya kamu banyak berbicara dengan diri kamu sendiri, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih matang. Aku mengatakan hal ini karena aku punya pengalaman tentang apa yang aku bicarakan ini, yaitu adalah berbicara dengan diri kita sendiri, menyapa diri kita sendiri. Itu adalah hal yang penting loh menurut aku. Jadi itu harus dilakukan ya. Poin yang keenam, cintai diri kita sendiri. Kembali lagi, cintai diri kita sendiri. Karena apa? Orang lain tidak akan pernah bisa mencintai kamu 100%. Mereka juga punya dirinya mereka sendiri, dan dirinya mereka sendiri. Kalau kamu mau membahagiakan diri kamu, cintailah diri kamu sendiri, maka kamu akan menemukan dirimu sendiri. Demikian ya teman-teman. Semoga apa yang menjadi pembahasan ini berguna buat kita semua ya. Teman-teman, jangan lupa komennya di bawah ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di sini dan hidupkan notifikasi loncengnya juga. Oke teman-teman, terima kasih.